tentang bunga. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih, pasti kalian sering melihat bunga kan? Bunga adalah hasil modifikasi dari batang dan daun. Modifikasi ini terjadi karena dihasilkannya sejumlah enzim yang dirangsang oleh sejumlah fitohormon tertentu. Bunga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bunga sempurna. Yang kedua, bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah apabila memiliki alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik dalam suatu organ. Contohnya, bunga kembang sepatu, bunga anggrek, dan bunga matahari. Hanya memiliki satu alat kelamin saja. Contohnya bunga melinjo. Nah, pada hari ini kita hanya akan membahas tentang bunga sempurna. Apa saja bagian-bagian dari bunga sempurna? Yang pertama itu tangkai bunga. Yang kedua, kelopak atau kaliks. Yang ketiga, mahkota atau corolla. Yang keempat itu benang sari. Yang kelima, putik. Yang keenam itu bakal biji. Baru masuklah kita pada fungsi-fungsinya. Yang pertama itu tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian dari bunga yang berfungsi sebagai penyokong bunga. Selain itu, tangkai bunga juga berfungsi sebagai penghubung antara bunga dan ranting. Mahkota bunga atau corolla. Mahkota bunga memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang beraneka ragam. Fungsinya untuk memberikan warna dan keindahan pada bunga. Kalian tahu nggak sih apa itu yang memberikan warna pada bunga? Yang memberikan warna pada mahkota bunga yaitu adalah kromoplas. Kromoplas adalah plastida penghasil warna. Yang kelopak atau kaliks. Kelopak atau kaliks adalah bagian dari bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga pada waktu masih hidup. Kelopak bunga tersusun dari sel-sel epidermis yang dilapisi oleh stomata, kitin, dan trikoma. Itu selain warna mahkota bunga yang sangat cantik, juga membantu untuk menarik serangga untuk melakukan proses penyerbukan. Yang keempat itu benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat reproduksi jantan. Benang sari tersusun atas kepala sari dan tangkai sari. Tangkai sari ini adalah yang berbentuk silinder dan cukup panjang. Di ujung tangkai sari ini terdapat yang namanya kepala sari. Di sinilah yang nantinya terdapat serbuk sari. Nah, yang kelima itu dan bakal buah. Kepala putik terletak pada ujung tangkai putik. Di sini pada benang sari dan putik, disinilah yang nantinya akan terjadi penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Disinilah yang akan terjadi pembuahan sempurna pada bunga. Jika sudah terjadi pembuahan sempurna pada bunga, jika itu berhasil, maka akan tumbuh bulu-bulu serbuk pada benang sari. Yang keenam itu putik. Bakal biji adalah bagian dari bunga yang berfungsi untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari menuju bakal biji. Bakal biji inilah yang nantinya akan berkembang menjadi biji. Nah, sudah Pak,
dan trikoma. Selfie bersama.